Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Aldino Kamarudin Santoso. Malam ini Sabtu tanggal 24 Juli 2021 di tengah kasus pandemi COVID yang masih tinggi dan masih PPKM ya. PPKM jilid 3 dan 4. Saya mencoba menyempatkan diri untuk terus membuat konten yang akan mengisi hari-hari para netizen semuanya yang mungkin berada di rumah, berada di manapun lah ya. Semoga bermanfaat. Ada konten hiburan, ada konten edukasi, dan macam-macam. Intinya terserah mood saya biasanya itu. Oke, kali ini saya akan mencoba mereview salah satu video yang menarik saya temukan di Facebook. Waktu itu di grup kalau nggak salah, di salah satu grup, terus karena takut hilang, saya share di profil saya sehingga akan bisa dilihat ulang gitu kan. Nah, video ini tentang apa? Yaitu tentang salah satu yang paling disukai oleh anak-anak ketika belajar, terutama belajar IPA, terutama belajar biologi, yaitu adalah tentang bab reproduksi. Nah, ini adalah kesukaan kalian semua. Loh Pak, video reproduksi. Nah, tenang, ini bukan video reproduksi yang menunjukkan proses bagaimana bertemunya. Nah, itu tapi ini adalah proses untuk setelah kejadian. Setelah masuknya sel sperma atau zoa ke dalam liang atau lubang vagina itu kan. Ada animasi yang sangat menarik dan kita bisa melihat dengan jelas bagaimana proses tersebut. Jadi lebih enak belajar karena langsung visual dan audio gitu. Oke, kita saksikan aja langsung videonya ada di profil saya. Mana nih? Baik, ini adalah video animasi setelah masuknya sel spermatozoa ke dalam liang vagina ya. Tampak ribuan, puluhan ribu, jutaan spermatozoa berenang-renang menggunakan ekornya yang panjang ya, memasuki semakin ke dalam, berpencar ya. Ada yang tewas di tengah perjuangannya menembus di tengah perjalanannya dia ya, sampai akhirnya ada yang terdepan ya, belum tentu bisa tembus, yang kedua pun belum tentu juga, yang ketiga dan akhirnya ada salah satu spermatozoa yang menjadi pemenang ya. Ini adalah cikal bakal dari bayi yang nantinya akan lahir ya. Berusaha dengan keras menembus dari ovum, lalu memasukkan materi-materi genetik yang nantinya akan membentuk sel ya, permulaan dari kehidupan manusia yang baru ya, atau calon bayi. Oke, berhasil dimasukkan dan mendarat tepat di inti ovum ya. Ovum sudah membelah dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8 dan seterusnya. Kemudian menggelinding atau disalurkan dari falopi atau oviduct ke rahim ya, rahim dan ditempelkan, akhirnya menempel dan akhirnya nanti rahim akan membesar ya. Sudah membesar dan tampak zigot yang mungkin udah bisa juga disebut dengan embrio ya. Nah, ini adalah bentuk awal mula dari zigot, bentuknya kayak alien. Jadi semua manusia itu awalnya bentuknya sama ya, kayak alien semua. Baru beberapa minggu atau bulan mendatang mulai terbentuk organ-organ tubuh yang akan bervariasi. Ya, sudah membesar, terdapat apa itu namanya, tali pusar yang merupakan saluran makan dari induk ke anaknya. Ini posisinya kebalik. Iya, memang gitu mungkin ya. Jadi sudah mulai terbentuk jadi bayi, kelihatan telinga, mata. Ini mungkin kalau diperlihatkan beberapa minggunya lebih bagus lagi ya. Saya nggak hafal. Yang jelas ada perkembangannya gitu kan. Dari awalnya cuma sekedar bentuk kayak alien gitu kan, terus akhirnya berkembang tangan, kaki, kepala, terutama kepala duluan, biasanya mata, hidung, telinga. Makin membesar rahim dari induknya atau ibunya ini. Nah,
tali pusarnya masih tersambung, yang membuktikan bahwa makanan masih harus disuplai oleh orang tua sebelum bayinya keluar. Kata itu ibumu, sangat mulia sekali perjuangan seorang ibu. Dan ini adalah tampak luar tadi ya, ibu yang sedang mengandung, yang sedang kontrol kayaknya ini kandungannya. Ya mungkin sudah bukaan gitu ya kalau nggak salah, bukaan berapa gitu kan. Oh selesai ternyata. Ya bagus sekali video dari Facebook ini, luar biasa ya. Jadi animasi walaupun memang belum membahas secara lebih rinci ya. Intinya kayak misalkan itu tadi apa gitu kan orang nggak tahu yang renang-renang tadi apa, bisa jadi kecebong atau apa. Tapi yang jelas itu adalah spermatozoa yang animasi digambarkan selalu bentuknya adalah seperti kecebong. Karena memang mungkin seperti itu ya, setelah dilihat secara mikroskopis gitu kan, menggunakan mikroskop bentuknya seperti itu. Jadi si spermatozoa dari banyaknya spermatozoa tadi, hanya satu yang bisa menembus ovum yang terletak di saluran tuba falopi atau oviduk. Setelah berhasil menembus si ovum tadi, berarti setelah terjadi pembuahan atau fertilisasi, lalu membelah dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4 dan seterusnya sampai akhirnya menjadi zigot. Nah, zigot ini yang berkembang terus menjadi embrio atau janin yang akhirnya menempel di rahim. Rahim itu akhirnya berkembang terus si janin ini. Dari awalnya bentuknya kayak tadi ya, kayak alien gitu kan, cuma mata, hitam-hitam mata, sampai akhirnya terbentuklah organ-organ. Kalau nggak salah ini lebih jelas lagi ada di mapel embriologi ya. Kalau nggak salah saya dulu pernah kuliah ikut matkul embriologi vertebrata. Di situ kelihatan bentuk-bentuknya mulai dari awal seperti apa sampai berkembang berapa minggu, berapa bulan ya. Tapi nggak hafal. Jadi ya diperkirakan aja sampai akhirnya pun ketika sudah memuncak ya, mungkin bulan-bulan ke-8 9 itu ya terjadi kontraksi untuk pengen segera menghirup udara di dunia ini ya. Oke, salah satu yang saya ingat adalah waktu kecil itu saya pernah iseng bertanya kalau nggak salah kepada ibu saya waktu itu kan sebelum tahu rahim ya, sebelum belajar reproduksi berarti. Jadi waktu itu tanya ke ibu saya, mak gitu kan. Itu kan kalau orang mengandung itu berarti bayinya di perut gitu kan. Berarti lambungnya diisi bayi gitu kan. Jadi nggak tahu saya kalau dulu itu kan nggak tahu ya waktu kecil saya itu udah ada bayangan-bayangan pemikiran-pemikiran apa gitu kan. Waktu kecil saya mikirnya kayaknya udah tahu sih kalau ada hubungan suami istri atau kalau bahasa biologinya adalah kopulasi ya. Kayaknya udah tahu waktu itu ya. Jadi nggak tahu saya baca di mana. Setahu saya ya saluran reproduksi itu cuma sekedar di wilayah Panggul ya di daerah situ aja gitu kan. Dan bayi itu kan di perut nih, di dada, di perut ini kan membelenduk mengembang gitu kan. Sehingga saya pikir itu lambung itu yang mengembang. Waktu kecil saya mikirnya itu lambung. Ternyata ibu saya memberikan jawaban yang bagus ya. Jawabannya adalah ya bukan, itu bukan lambung, itu rahim. Oh, berarti rahim bisa mengembang sedemikian rupa sampai segitu gitu loh. Dari rahim itu kan posisinya berada di ya dekat saluran reproduksi ya dekat panggul situ. Tapi ternyata ketika membesar bisa sampai segitunya gitu untuk menampung bayi yang akan dilahirkan gitu kan. Jadi hargai ibumu karena seperti itu susahnya membawa berapa kilo ya bayi waktu sebelum lahir. Sampai berbulan-bulan. Dan satu lagi pertanyaan waktu itu kalau nggak salah keluarnya bayi itu lewat saluran kan vagina ya. Saya dulu kan ya kan saya punya sendiri kan, maksudnya punya alat reproduksi sendiri gitu kan. Salurannya kecil gitu kan, untuk kencing kecil gitu kan lah. Ya wanita sih ya kan sama-sama punya saluran gitu kan. Bayangan saya itu keluarnya itu bayi kan besar ya. Kok muat ya gitu loh. Itu pertanyaan saya waktu itu waktu kecil. Kok kepo gitu. jadi waktu kecil saya ya ibu saya kalau nggak salah jawab juga ya bisa kan bayinya segini aja, sekecil aja, setangan ini bisa kok keluar itu kan. Wah,
berarti bayi-bayi yang ukurannya besar ini yang memang perjuangan ibunya lebih besar lagi. Karena kalau bayinya ukuran besar tuh 2 kilo lebih kalau nggak salah ya. Berapa ya? Ini yang orang-orang bidan kayak yang tahu ini. Orang-orang bidan, orang-orang kesehatan reproduksi itu kan. Sedangkan saya dari biologinya kan, dari sisi biologinya. Berarti kalau bayinya besar itu berarti rahimnya membesar luar biasa dan saluran pengeluarannya pun ya saluran pengeluarannya lewat vagina tadi itu berarti juga membuka sedemikian rupa ya supaya bayinya bisa keluar dan itu butuh perjuangan untuk apa namanya? Kalau bahasa Jawanya ngeden ya apa ngeden itu nahan ya apa atau dorong supaya keluar. Berarti luar biasa sekali ya kalau bayinya ukurannya besar. Karena kan bayi ukurannya bervariasi kan ada yang lahirnya kecil, ada yang standar, tanggung atau besar sekali ya seperti itu. Jadi dari video tersebut kita lebih enak ya memahami oh ternyata reproduksi itu jalannya seperti itu. Sebelum adanya bayi itu ternyata ada pertemuan antara spermatozoa dan ovum. Pertemuannya pun tidak semua spermatozoa ini bisa nembus. Tadi di antara ribuan, puluhan ribu atau jutaan spermatozoa renang sampai ke ovum atau sampai ke sel telur tadi itu jauh itu. Kelihatannya aja deket ya, tapi sperma kan kecil banget itu kan. Sebelumnya banyak yang mati itu loh. Yang berhasil hanya satu di antara tadi, banyaknya tadi. Gitu kan. Jadi seperti itu ya prosesnya. Untuk nama-nama dan lain sebagainya secara umum spermatozoa, ovum, oviduk atau tuba fallopi itu salurannya. Terus ke rahim itu nama-nama yang mungkin lebih cepat dihafal ya. Lebih enak lagi kalau ada video tadi ada nama-namanya. Tapi ya udah nggak apa-apa nanti bisa kita pelajari lagi di lain waktu. Oke, videonya bagus sekali. Semoga video tersebut dapat menambah wawasan kita, belajar kita tentang biologi terutama tentang bab reproduksi. Itu reproduksi secara umum ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, share kalau bermanfaat. Semoga konten-konten berikutnya lebih menarik lagi, lebih semangat membuat konten. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.